Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini amadul iman wal Islam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Arabil Wajam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Para jamaah sedaya kang hormati, takmir ugi kang hormati ugi sedaya bapak-bapak ibu-ibu kang hormati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melakukan kegiatan inti sholat tasbih malam ini, ya sedikit saya sampaikan sambil menunggu saudara kita yang kelihatannya pengen ikut tapi kok belum kelihatan, belum datang, ya kita tunggu sambil sedikit menyampaikan beberapa hal yang pernah dengan dengar dan ini tak ulang lagi. Ada malam-malam yang dipilih Allah SWT untuk istimewakan Allah SWT. Di antaranya malam 1 Rajab, kemudian malam 27 Rajab dipilih Allah untuk Isra Mi'raj, dipilih lagi malam nisfu Sa'ban seperti ini, dipilih lagi malam nuzulul Quran ataupun malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian dipilih lagi malam 1 Syawal. Itu malam-malam yang luar biasa Allah pilih, Allah curahkan rahmat keberkahannya yang luar biasa. Dan di bulan Sya'ban ini ada beberapa peristiwa pula. Peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban jenengan juga sudah mendengar. Ini saya mengulang lagi saja. Di antaranya keluh kesah Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, ya Jibril, seandainya Allah palingkan aku dari kiblatnya kaum Yahudi, betapa senangnya aku. Maka Jibril menjawab, minta saja pada Tuhanmu, Rabbmu, yaitu Allah. Aku kan hamba biasa, tidak bisa memenuhi apa kehendakmu, kata Jibril. Tak lama kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad, pengen dipindahkan arah kiblat yang semula kiblat sholat menghadap ke Palestina, Masjidil Aqsa, dipindah menghadap ke Ka'bah Baitullah. Karena dulu Ka'bah Baitullah masih dikuasai orang kafir dan sekelilingnya ditanami berhala-berhala sampai 360 berhala itu, sehingga umat Islam tidak layak sholat menghadap ke Ka'bah yang penuh berhala itu. Ya, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian Rasulullah menyiapkan 10.000 tentara untuk membebaskan kota Mekah dari cengkraman kafir, maka bersihlah berhala-berhala itu, terjadi Fathul Mekah di tahun kedua Hijriah. Mekah sudah bersih dari berhala-berhala, barulah Allah mengabulkan permohonan Nabi Muhammad untuk memindahkan arah kiblat semula dari Masjidil Aqsa Palestina berbalik arah ke Ka'bah Baitullah. Perputaran arah kiblat itu terjadi ketika Nabi Muhammad sudah di Madinah, sehingga di Madinah ada masjid Kiblatain, itu karena semula arah kiblatnya ke Palestina, dirubah sehingga mihrabnya dibuat lagi arah ke Ka'bah, buat mihrab lagi di sini ada buat lagi, ada 2. Itulah Kiblatain. Yang terjadi di bulan Sya'ban pula adalah turunnya perintah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa. Itu turunnya ayat di bulan Sya'ban ini juga. Yang terjadi lagi di bulan Sya'ban ini peristiwa adalah turunnya perintah untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat saja bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, shollu, bersolawatlah. Shollu alaihi wasallimu taslima. Sholawat kepada Nabi, sholawat salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ibadah yang sangat luar biasa, karena sholawat itu di samping Allah memerintahkan pada hambanya, Allah sendiri melakukan sholawat
pada Nabi Muhammad. Malaikat juga bersolawat pada Nabi Muhammad. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau puasa kan Allah perintahkan puasa pada hamba-hambanya, tapi malaikat tidak diperintah puasa, Allah sendiri juga tidak melakukan puasa. Begitu pula sholat, yang diperintah hanya hamba-hambanya, ini manusia, jin yang diperintah. Tapi sholawat luar biasa, sehingga perbedaannya sholawat itu dilakukan dalam kondisi suci maupun tidak suci diterima, dibaca dalam keadaan sir ataupun jahar diterima, dibaca dengan keadaan posisi ikhlas maupun riak diterima. Sholawat itu luar biasa, ibadah yang paling gampang mendatangkan pahala adalah sholawat itu. Jadi di bulan Sa'ban ini terjadi peristiwa pula, yaitu pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Hafsah. Istri Nabi Muhammad kan setelah Khadijah kan Aisyah. Nah, setelah Aisyah itu Nabi Muhammad menolong beberapa janda yang suaminya ikut berperang meninggal dunia, syahid fisabilillah. Kasihan janda-janda itu dinikahi Nabi Muhammad SAW juga, karena kondisi kasihan, dinikahinya untuk dinafkahi Nabi Muhammad SAW. Ya, pernikahan dengan Siti Hafsah terjadi di bulan Sa'ban ini. Jadi itu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Sa'ban. Adapun keistimewaan malam nisfu Sa'ban ini, Allah mencurahkan maghfirah, ampunan tanpa diminta. Allah curahkan ampunan, diampuni semua orang-orang beriman, beragama Islam, bertakwa, diampuni oleh dosa-dosanya tanpa minta. Pokoknya ini kemurahan Allah yang biasa di malam nisfu Sa'ban ini. Yang penting malam ini kita melakukan amal solih, ibadah-ibadah yang diridhoi Allah, insya Allah akan menurunkan ampunannya, serta rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala dicurahkan luar biasa di malam nisfu Sa'ban ini. Yang tidak kebagian maghfirah, nggak kebagian ampunan Allah adalah orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Bagaimana Allah mau memberi ampunan, dia menyekutukan Tuhannya, tidak hanya Allah, berbanding yang lain juga. Maka Allah nggak berikan ampunan pada orang yang musyrik. Yang kedua, tidak diberi maghfirah orang yang durhaka pada orang tuanya. Yang ketiga, tidak diberi Allah ampunan orang yang memutus tali silaturahim. Bukan yang diputus, yang memulai memutuskan hubungan persaudaraan, hubungan silaturahim. Yang mulai memutus silaturahim itu yang enggak diberi Allah ampunan atau maghfirah. Berikutnya, yang enggak diberi Allah ampunan adalah orang yang kecanduan alkohol dan tidak berhenti di malam sampai malam Sa'ban masih suka minum yang bercampur alkohol, atau bahasa lainnya arak, itu yang memabukkan. Itu enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak dapat maghfirahnya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat curahan rahmat, dapat berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga besok kita bersih dari dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Itu kiranya yang saya sampaikan. Kemudian nanti kita lakukan sholat tasbih sebagaimana biasa. Sholat malam nisfu Sa'ban itu memang ada yang melakukan sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, ada yang melakukan baca yasin sampai 3 kali, kemudian doa-doa minta sehat, doa minta panjang umur dalam ketaatan, doa minta diluaskan rezekinya dan dijauhkan dari bala bencana, musibah atau petaka yang ada di dunia ini. Itu yang dilakukan. Yang tidak ada adalah sholat nisfu Sa'ban, itu tidak ada. Tidak ada sholat nisfu Sa'ban, nggak ada. Jadi ada yang keliru melakukan sholat nisfu Sa'ban, nggak ada. Saya baca di kitab Fathul Mu'in, di situ tidak ada namanya sholat nisfu Sa'ban, itu tidak ada. Kalau nggak percaya nanti jangan bisa buka kitab Fathul Mu'in yang menjelaskan bahwa sholat nisfu Sa'ban itu tidak ada. Karena sholat tasbih itu jarang dilakukan, maka ya kita ulang lagi untuk mengingatkan kembali. Nanti kita sholat tasbihnya 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam. Setiap rakaat ada 75 bacaan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah Fatihah waladhdallin, amin, tasbihnya 15 kali.
kemudian baca surat pendek, kemudian ruku, selesai doa ruku, tasbihnya 10 kali. Kemudian itidal, setelah doa itidal, tasbihnya 10 kali. Kemudian sujud, selesai doa sujud, tasbih 10 kali. Kemudian duduk, setelah doa duduk, Rabbi Firli, tasbih 10 kali. Sujud lagi, setelah sujud lagi, tasbih 10 kali. Kemudian duduk, lakukan tahiyat, sebelum salam, baca tasbih 10 kali. Sehingga dalam 2 rakaat 1 kali salam itu tasbihnya 75 kali. 75 kali. 75 kali 1 rakaat ya. 2 rakaat 150 kali. Nanti kalau 4 rakaat berarti 300 kali tasbihnya. Demikian yang nanti kita akan lakukan. Tidak dilakukan 4 rakaat langsung, tapi 2 rakaat. 2 rakaat dengan dasar sabda Nabi, qiyamul lail masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Itu dasarnya hadis Nabi begitu. Makaten sangkalo wonten ingkang badhe pun diskusiaken, wonten badhe takliraken. Setelah Fatihah tasbihnya 15 kali, lainnya 10 kali, 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Makaten. Wonten perkara sing mung takliraken? Ada perkara ibu-ibu? Tidak ada? Mari kita ampun kertas, nggih pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdiri bersama-sama sensop baris untuk bersalat bareng-bareng.